Judi online ini marak karena digitalisasi, artinya di era digital. Tapi sebenarnya kan ada juga namanya kita sebut judi darat. Apa bedanya dengan judi online dengan judi darat ini, Pak? Judi online ini tidak pidana apa, Pak? Karena kalau kita lihat kan tadi Bapak bilang algoritmanya bisa diatur. Artinya kan kemenangan itu rasanya kayak semacam harapan semu. Harapan palsu. Nah, ini kan apa bisa saya katakan ini bentuk penipuan baru atau bagaimana? Kendala apa yang kira-kira bisa dihadapi oleh teman-teman PPATK dalam mengungkap judi online atau TPPU ini? Tadi kan data buktinya adalah bukti transfer. Kadang kalau antar dari handphone ke handphone, antar bank banking dan sebagainya, ini kan sebenarnya kategorinya kategori bukti elektronik. Bukti elektronik. Itu cara PPATK menyajikan data bukti kepada penyidik itu seperti apa? Terhadap hasil perampasan aset dari tindak pidana judi online yang ternyata masyarakat merupakan korban dari pidana tersebut. Tadi kan Abang bilang ini mah kecil-kecil, setoran sekian, sekian. Nah, apakah aset tersebut dapat dikembalikan lagi kepada masyarakat? Karena ini masyarakat yang rugi kan, ini masyarakat ditipu dan sebagainya. Padahal ya itu jelas bukan hasil tindak pidana juga atau harus dirampas oleh negara. Gimana tuh Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada Sobat Podium. Jumpa lagi kita dengan Podium edisi kali ini berbincang dengan narasumber kita dari PPATK, Bapak Danang Trihartono. Makan kacang bersama teman-teman TK. Mari kita berbincang masalah dengan teman-teman PPATK. Selamat datang Pak Danang Trihartono. Kita sama nama Pak ya? Siap Bapak. Panggilnya siapa? Saya juga Danang Pak, siap. Dua Danang yang Dua Danang siap Bapak. Nih, Bapak, terkait dengan podcast hari ini, kita punya tema tentang penyitaan aset dan penelusuran alur transaksi keuangan pelaku tindak pidana judi online. Sebagaimana kita ketahui bersama Bapak, dalam praktek pengungkapan tindak pidana judi online, penyitaan aset dan penelusuran alur transaksi keuangan pelaku tindak pidana masih memenuhi berbagai kendala. Di antaranya disebabkan adanya perbedaan persepsi antara memahami penyitaan aset dan penelusuran alur transaksi keuangan pelaku tindak pidana judi online. Tujuannya adalah persamaan persepsi ini merupakan syarat penting untuk terciptanya integrated criminal justice system. Sebab sampai saat ini masih diyakini bahwa tanpa integrated criminal justice system tidak mungkin bisa menciptakan penegakan hukum yang efektif dan terpadu. Sehingga diperlukan adanya persamaan persepsi secara utuh dan padu tersebut. Berdasarkan data yang ada, saat ini judi online menjadi permasalahan nasional, Pak, dan bahkan internasional, dan serta menjadi ancaman terhadap bangsa. Hal ini pula diungkapkan pemerintah, termasuk Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, sangat tegas untuk memerangi judi online tersebut. Dalam ungkapannya bahwa capaian Des Pemberantasan Perjudian Online dan Des Keamanan Cyber serta perlindungan data yang memperlihatkan bahwa perputaran judi online telah mencapai 900 triliun pada tahun 2024 yang melibatkan lebih dari 8,8 juta orang. Hal ini sangat fantastis. Bagaimana rekan-rekan dari PPATK menyikapi data seperti ini, Bapak? Terima kasih Mas Danang. Jadi memang kalau kita bicara perjudian online memang ini masif. Berdasarkan data kami sampai akhir tahun 2024 ini jumlah pemain sudah mencapai 9,7 juta orang. Dan 70% itu adalah masyarakat berpenghasilan rendah. Nah, ini kan artinya masyarakat berpenghasilan rendah yang terbujuk rayu. Karena kalau sepemahaman kami melalui transaksi keuangan itu sebagian besar pasti mengalami kerugian terkait dengan transaksi perjudian online. Karena memang algoritmanya itu sudah disetting, kemenangan itu hanya pancingan, tapi habis itu ya pasti akan menderita kekalahan. Nah, kalau kita cermati lagi itu tadi kan hampir 900 triliun kan perputarannya. Perputarannya, betul. Realnya berapa? Nah, itu bisa kita lihat dari nilai depositnya. Siap.
Nah, nilai deposit masyarakat ke situs perjudian online di tahun 2024 itu kurang lebih 51 triliun. 51 triliun. Nah, katakanlah untuk biaya operasional mereka 10%. Siap. Atau katakanlah 20% lah. Berarti kan cuma 10 triliun. 10 triliun, betul. 40-nya ini kan uang yang bisa lari kemana-mana, bisa lari ke luar negeri, yang jadi capital outflow. Sehingga yang menikmati perputaran atau multiplier efek dari uang perjudian itu adalah negara lain. Jadi negara kita hanya menerima impact sosialnya. Setelah kalah judi online dia ada yang merampok, ada yang membunuh, dan segala macam. Dan tidak dipidana lain. Artinya menimbulkan persoalan di masyarakat kembali. Iya. Makanya disebut ini penyakit masyarakat. Penyakit masyarakat. Kan judi online ini marak karena digitalisasi, artinya di era digital. Tapi sebenarnya kan ada juga namanya kita sebut judi darat, Pak. Ya. Apa bedanya dengan judi online dengan judi darat ini, Pak? Judi fisik ya, sama online. Online ini berarti memakai aplikasi. Baik. Aplikasi daring. Nah, disinilah yang jadi impact judi online menjadi masif. Kalau kita melihat judi fisik, orang tuh harus datang. Dia mungkin kalau mau masuk ke tempat perjudian malu, ketahuan, takut. Siap. Nah, di judi online itu dia bebas. Di kamar, dimanapun, dia bebas bermain gitu kan. Dan nilai deposit itu sangat kecil. Jadi untuk bisa deposit itu bisa, ada yang disetting 10.000 bisa deposit untuk main. Artinya berarti ini menyasar tidak hanya untuk kalangan pemain besar atau Justru yang masyarakat rendah. termasuk masyarakat rendah. Iya. Bahkan kita tahu juga anak-anak juga kadang sudah bisa bermain itu. Iya, kami lihat memang datanya dari rekening, profil rekening itu ada anak-anak juga. Kenapa ini bisa sangat subur di Indonesia ini, Pak? Yang pertama, ya, edik. Edik itu kalau orang udah terjebak perjudian online untuk stop itu sangat sulit gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, aplikasinya memang didesain sedemikian rupa sehingga begitu orang sudah masuk itu ada impact psikologis yang menyenangkan atau memberikan kegembiraan bagi mereka sehingga tertarik untuk terus bermain. Nah, kita juga sering membaca di media massa ataupun di media sosial, bahkan ada orang habis operasi, Siap. habis dibius, begitu selesai biusnya, apa pertama yang dia buka? Dia buka handphone, suster kira dia ngabarin keluarganya, tidak, main judi online. Ini kan berarti memang kalau sudah masuk itu tingkat keparahannya tuh luar biasa gitu. Ediknya tuh luar biasa sehingga memang cara yang paling ampuh adalah menyetop demand-nya ini. Karena kalau supply-nya ini situsnya tuh banyak sekali gitu kan. Betul. Komdigi udah melakukan pemblokiran tapi tetap saja ada. Kalau situs itu kan sebenarnya ibarat kita itu batang ya sebuah pohonnya. Iya. Ketika dipotong bisa tumbuh lagi kan gitu. Nah, karena di sini memang ada terus sehingga mau nggak mau pemerintah harus men-stop ataupun mengurangi demand-nya. Nah, ini sebenarnya kalau dari DES itu dari deposit yang saya sampaikan 51 triliun tadi itu trennya menurun. Trennya menurun. 1,16 sampai 6. Terakhir itu cuma 6 triliun depositnya. Artinya trennya memang menurun sehingga kedepannya diharapkan tidak akan sebesar tahun 2024. Tahun-tahun ini semoga akan jadi jauh lebih kecil. Judi online ini tidak pidana apa, Pak? Karena kalau kita lihat kan tadi Bapak bilang algoritmanya bisa diatur. Ya. Artinya kan kemenangan itu rasanya kayak semacam harapan semu. Harapan palsu. Nah, ini kan apa bisa saya katakan ini bentuk penipuan baru atau bagaimana? Kalau menurut hemat saya yang dimainkan adalah situs perjudian. Jadi kita harus merefer ke KUHP 303 dan 303 bis. Nah, itu kembali ke kita lihat jaringannya. Siap. Jaringan judi online ini seperti apa? Pertama adalah jaringan penyedia dan di sini pemain. Pemain itu pidana. Iya. Berdasarkan 303 bis bermain perjudian termasuk perjudian online adalah suatu tindak pidana. Tapi criminal justice system kita tidak mungkin memidanakan 9 juta orang lebih yang bermain perjudian online. Itu satu. Sehingga kita fokus kepada jaringannya. Nah,
jaringannya ini juga layernya bermacam-macam. Ada yang tugasnya cuma mengumpulkan rekening untuk deposit dan rekening withdrawal melalui jual beli rekening dan sebagainya. Ada yang tugasnya memang mengurusi admin. Ada yang tugasnya dia membayar kemenangan saja. Dan ada tugasnya dia memindahkan dana-dana sampai akhirnya ke beneficial owner atau ultimate beneficial owner dari jaringan tersebut. Sehingga sangkaannya akan bermacam-macam. Tapi secara umum ya KUHP 303, 305, ITE. ITE-nya. Pasal 27 ini karena memang dia menyediakan layanan berbasis digital untuk perjudian. Juga tentu saja undang-undang mengenai transfer dana. Karena melalui sistem keuangan nih, pasti melalui transfer dan sebagainya. Dan yang terakhir tentu saja adalah undang-undang mengenai pencucian uang. DPPU-nya ya. Kita kenakan, Pak ya. Kendala apa yang kira-kira bisa dihadapi oleh teman-teman PPATK dalam mengungkap judi online atau TPPU ini? Mereka ini juga belajar apa yang dilakukan oleh pemerintah. Artinya pada saat awal kita mudah sekali mendetek, ke belakang tentu mereka akan berubah polanya. Di awal kita melihat transfer itu masih bisa kita ikuti sampai perusahaan cangkang dan akhirnya ke luar negeri. Tahun sekarang itu sudah mulai dirubah. Nah, perubahan ini kami deteksi dari segi depositnya itu juga mereka ubah. Kalau dulu banyak sekali transfer, sekarang yang dominan adalah QRIS. QRIS lalu dipindahkan melalui merchant aggregator, lalu menggunakan payment gateway, dipindahkan ke perusahaan-perusahaan cangkang, lalu ke perusahaan valuta asing, dan lari ke kripto. Sehingga ini menyulitkan kami atau membuat kami lebih jauh lah jangkauannya tuh harus lebih lama lagi untuk mendetek dan menganalisis transaksi-transaksi yang mereka jalankan. Itu satu. Yang kedua, jual beli rekening untuk deposit itu masif sekali. Jual beli rekening ini maksudnya berarti rekening yang dipakai untuk sebagai penampung itu bukan pemilik atau pelaku usaha judi online tersebut? Bukan. Jadi rekeningnya adalah rekening hasil jual beli. Kok bisa terjadi itu? Apa ada kerjasama dengan pihak bank atau bagaimana? Jadi ada rekening yang memang masyarakat di pedesaan itu ditawarin fee atau semacam imbalan apabila dia mau membuka rekening. Nah, mereka membuka rekening lalu semua fasilitasnya dia yang membawa. Termasuk mereka cuma ATM, semuanya. Akses PIN-nya, akses internet bankingnya. Semua. Itu yang pertama. Yang kedua juga memang ada orang yang usahanya itu melakukan jual beli rekening. Dan ini dijual ke semua, bukan hanya pelaku perjudian online, ada pelaku tindak pidana narkotika, pelaku korupsi dan sebagainya. Itu untuk mengaburkan sebenarnya ketika penelusuran ya. Iya. Artinya ini masuk ke rekening siapa? Kalau jelas orangnya tentunya sangat mudah. Ya. Polisi melakukan atau APH lain dalam menemukan pelakunya. Ya. Dan juga menyulitkan dalam tentu saja penyidikan gitu kan. Begitu diambil keterangan saya tidak tahu gitu kan. Ya. Ini transaksi yang terjadi di sini saya tidak tahu. Tidak tahu. Saya tidak menguasai rekening ini. Nah, itu jadi salah satu permasalahan tersendiri gitu kan. Dan mereka rata-rata kenapa sangat banyak? Puluhan ribu. Ya. Tahun ini aja kami mendetek itu sekitar kurang lebih 13.000 rekening. 13.000 rekening. Itu rekening yang dibuat masyarakat desa tadi atau memang ada rekening-rekening yang orang dulu pernah buka rekening terus kemudian tidak aktif, tidak saldo kurang, kan itu masih aktif sebenarnya rekening itu. Itu bisa juga dijual belikan. Iya, jadi begini. Di awal-awal kami detek memang semua itu aktivitas jual beli rekening, baik rekening perbankan maupun rekening e-wallet. E-wallet, siap. Lalu bergeser lagi sekarang merchant aggregator. Itu untuk menampung deposit melalui QRIS. Artinya orang tukang ojek udah pinjam KTP, dibukain akun untuk QRIS. Nah, lalu yang mau deposit dia cukup scan QRIS-nya, depositnya kelari ke merchant tersebut. Nah, merchant itu banyak sekali dan itu juga tidak sebenarnya. Nah, yang selanjutnya adalah
E-wallet pun juga diperjualbelikan, artinya rekening Dana, rekening GoPay, ada jual belinya, ada diperjualbelikan juga. Nah terakhir ini kami detect juga ada yang orang sudah meninggal, rekeningnya tiba-tiba aktif. Nah ini juga baru kami telusuri lagi, ini apakah ada keterlibatan dari penyedia jasa keuangan untuk menyediakan rekening tersebut. Siap. Berarti patut diduga. Patut diduga ya masih. Ya. Masih dalam kami masih dalam. Ya. Artinya bagaimana bisa kalau orangnya sudah meninggal, tentunya kan yang bersangkutan tidak bisa mendatangi bank, menandatangani, ya kan itu. Dorman pasti kan. Iya betul. Ya, dan memang banyak sekali juga pemegang nasabah, pemegang rekening yang sudah meninggal itu keluarganya tidak mengurus. Betul. Nah ini kan menjadi rekening dorman dan apabila dimakamkan oleh oknum, nah ini bisa saja terjadi hal tersebut. Jadi saran Abang sebagai apakah harus pokoknya kalau rekening Anda sudah sekiranya tidak ada saldo, tutup saja atau bagaimana? Supaya tidak menjadi idealnya memang seperti itu, tapi permasalahannya adalah tidak semua orang itu terbuka atas rekeningnya ke keluarganya gitu kan. Siap. Nah, itu yang jadi permasalahan. Jadi begitu dia meninggal, keluarganya tidak tahu kalau yang bersangkutan punya rekening di bank A, bank B, bank C gitu kan, sehingga itu yang memberi kesempatan atau untuk fraud internal di fraud internal. Baik ya, saya kira pembelajaran kita bersama sobat Podium ya, bagi yang memiliki rekening-rekening yang sudah tidak tutup saja atau sampaikan ke pihak keluarga ya Pak ya, supaya tidak terjadi atau disalahgunakan dalam penampungan rekening judi online atau yang lain. Penjelasan Bapak tadi, jadi kami simpulkan bahwa sedikit kami tarik bahwa ternyata PPATK telah melakukan sebenarnya analisis, kemudian collecting, disseminating dan sebagainya Pak. Ya. Nah, terhadap hal itu, apakah Pak bisa memberikan penjelasan terkait dengan mekanisme collecting, analyzing dan disseminating dihubungkan dengan penulisan aset judi online? Ya, jadi collecting, analyzing, and disseminating itu adalah satu proses dalam rangka analisis dan pemeriksaan sebagaimana diatur dalam pasal 40 dan 44 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Nah, collecting ini adalah kami mengumpulkan semua informasi, baik informasi mengenai transaksi keuangan maupun informasi-informasi lainnya yang bisa diakses oleh PPATK, seperti informasi di Adminduk, informasi sistem badan hukum, informasi keimigrasian dan sebagainya. Nah, informasi tersebut kami kumpulkan untuk mendukung transaksi, ya kan? Jadi dalam analisis ini fokusnya yang pertama adalah profiling. Profiling orang dulu. Ya. Setiap orang itu punya profile. Ya. Mas Danang dengan misalnya Mas siapa masuk menjadi hakim pada tahun yang sama di tempat yang sama pasti mempunyai profil keuangan yang berbeda. Jadi profil keuangan itu seperti sidik jari gitu ya. Misalnya yang satu anak pengusaha, yang satu tidak, pasti beda. Yang satu begitu menerima gaji 90% langsung transfer ke istri. Yang satu 5% dulu untuk bayar anak, 5% lagi untuk bayar listrik. Berarti penguasa rekeningnya, penguasa keuangan keluarga itu yang satu istri, yang satu suami. Nah, jadi polanya pasti akan berbeda. Itu ibarat sidik jari. Demikian dengan pola transaksi perusahaan. Perusahaan di bidang misalnya jasa pariwisata dengan perusahaan di bidang kehutanan, di bidang kelautan, pasti lawan transaksinya akan berbeda. Nggak mungkin perusahaan di bidang jasa pariwisata misalnya dia transaksi beli bibit, beli buko, atau jadi itulah profil dari orang maupun usaha terkait dengan transaksi keuangan. Yang kedua selanjutnya adalah kita analisis adalah transaksinya. Nah, transaksinya itu seperti apa di mereka ini kan? Apakah pihak yang terkait dengan transaksi ini ada sesuai dengan profil atau tidak sesuai dengan profil, baik lawan transaksinya, baik jumlahnya atau nominalnya, maupun instrumen-instrumen yang digunakan. Nah, selanjutnya dari profil pola transaksi,
kami mencari atau mengidentifikasi mana transaksi-transaksi yang berindikasikan tindak pidana. Berindikasi tindak pidana. Berindikasi. Nah, apabila ditemukan indikasi tindak pidana, selanjutnya adalah proses penyusunan hasil analisis ataupun hasil pemeriksaan dan didiseminasikan ke penyidik terkait. Siap. Jadi penyidik tindak pidana asal itu dapat atau sekaligus dapat menjadi penyidik tindak pidana pencucian uang. Jadi kami kirim ke penyidik yang terkait. Betul. Gitu, Pak. Baik. Tadi sempat Abang juga membahas tentang bagaimana tadi termasuk penyedia jasa keuangan. Ketika penyedia jasa keuangan yang tadi disalahgunakan dan sebagainya, apakah yang bersangkutan bisa tidak menjadi pelapor terhadap bahwa ini kami dirugikan nih atau bagaimana ke PPATK terkait dengan ini? Penyedia jasa keuangan berdasarkan Undang-Undang 8 tahun 2010 memang merupakan kategori salah satu pihak pelapor. Jadi pihak pelapor transaksi keuangan mencurigakan ataupun transaksi-transaksi lainnya yang diatur di Undang-Undang ke PPATK, yang pertama adalah penyedia jasa keuangan. Ini ada bank, asuransi, pembiayaan, koperasi dan sebagainya. Lalu ada penyedia barang dan jasa. Penyedia barang dan jasa ini ada toko emas, ada perusahaan properti, ada dealer mobil, pedagang seni, barang antik dan sebagainya. Lalu selanjutnya adalah profesi. Profesi juga wajib lapor ya. Wajib lapor terkait dengan dia adalah akuntan, apakah itu notaris, apakah itu advokat, ataupun perencana keuangan. Nah, terkait dengan perkembangan dunia keuangan digital, ini juga ada pihak pelapor baru di industri keuangan. Itu seperti peer-to-peer lending, itu juga pihak pelapor, lalu equity crowdfunding, modal ventura dan sebagainya, itu juga wajib lapor ke PPATK. Jadi kalau mereka ini menemukan transaksi keuangan mencurigakan, terutama ini PJK ya, itu wajib melaporkan ke PPATK. Itu paling lambat 3 hari setelah diketahuinya transaksi mencurigakan. Yang penyedia barang jasa, profesi itu menyampaikan laporan transaksi ke PPATK. Untuk kriteria transaksi yang mencurigakan itu yang bagaimana? Namanya juga mencurigakan gitu ya. Iya. Mencurigakan itu yang pertama adalah menyimpang dari profil. Seperti tadi Mas, profilnya kan beda-beda nih. Betul. Begitu menyimpang ya berarti ini udah mencurigakan, wajib lapor gitu. Ya. Atau ada rekeningnya masuk berapa kali tiba-tiba hilang gitu. Ya. Termasuk mencurigakan juga berarti. Ya, mencurigakan ini nggak ada batasan nilai ya. Tidak ada batasan nilai. Rp1 maupun banyak miliaran itu bisa dikategorikan mencurigakan kalau memang tidak sesuai dengan profil, itu yang pertama. Yang kedua, pola transaksinya adalah dia berusaha untuk menghindari pelaporan. Jadi di pelaporan pencucian uang ini ada namanya laporan transaksi keuangan tunai. Nah, kalau di atas 500 juta cash in ataupun cash out dari kantor bank misalnya, itu wajib dilaporkan. Wajib dilaporkan. Nah, kalau orang tahu ini justru menghindari, iya. itu malah mencurigakan gitu ya. Itu wajib dilaporkan juga. Misalnya dia pecah 400 dulu. Kan menghindari 500. Ya, betul. Nah, ini mencurigakan nih. Untuk pembelian apa itu? Nah, ini dilaporkan. Siap. Lalu transaksi yang diduga dari tindak pidana gitu ya. Itu juga mencurigakan. Ataupun transaksi yang diminta PPATK. Jadi PPATK menganalisis di bank A, ini kayaknya dari bank B nih mencurigakan juga. Nah, kita minta ke sini minta mencurigakan LTKM. Nah, dia harus lapor juga. Itu tidak istilahnya apa ya? Kalau di undang-undang perbankan kita kan ada asas kerahasiaan bank ya. Oh, dikecualikan. Jadi itu dikecualikan. Pelaporan PPATK itu dikecualikan dari undang-undang kerahasiaan. Ya. Baik, Pak. Kemudian kan kita tahu bahwa penjelasan Bapak tadi, hasil tidak lanjut atas laporan dari pihak pelapor penyedia jasa keuangan adalah laporan hasil analisis. Itu apa Pak ini maksudnya? Laporan hasil analisis dan laporan hasil pemeriksaan. Ya, kalau kita cermati yang didefinisikan di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 adalah tentang pemeriksaan. Iya. Di mana di situ adalah identifikasi, analisis,
atas transaksi keuangan mencurigakan untuk menemukan indikasi adanya suatu tindak pidana. Namun di pasal 4044 itu menyebutnya adalah analisis atau pemeriksaan. Jadi kan ini sama barangnya gitu kan. Iya. Sehingga di peraturan kepala mengenai tata cara analisis pemeriksaan ini kita bedakan intinya bahwa untuk pemeriksaan ini adalah suatu hal yang lebih kompleks. Karena pemeriksaan ini adalah lebih kompleks, lebih masif, sehingga lebih diperlukan lebih banyak sumber daya. Ini kita lakukan pemeriksaan. Nah, di bedanya kalau di analisis sudah kita temukan indikasi tindak pidana, ini bisa kami langsung kirimkan kepada penyidik terkait. Berarti lebih tinggi analisis, Nah, pemeriksaan jadi lebih dalam lah. Oh, lebih dalam pemeriksaan. Lebih dalam pemeriksaan. Karena memang di sini kasusnya lebih kompleks dan lebih masif. Nah, ini di sini bahkan kami detailkan pemenuhan unsur-unsurnya. Oh, siap. Nah, inilah yang kami sampaikan kepada. Artinya lebih diduga tindak pidananya lebih jelas untuk dilakukan. Ini berdasarkan analisa ini ditemukan kemungkinan ada tindak pidana, maka dilakukan pemeriksaan lebih lanjut begitu. Bisa juga seperti itu. Jadi analisis dulu, wah ini kayaknya perlu pemeriksaan, kami periksa. Bisa. Ada yang kami analisis, wah ini udah ketahuan nih, udah langsung kami kirim. Bisa. Langsung kirim, baik. Terkait dengan adanya ketika laporan analisis itu ditemukan indikasi TPPU, Pak, maka laporan tersebut akan direkomendasikan pemeriksaan yang sudah Pak tadi jelaskan. Untuk memenuhi itu kriterianya apa saja, Pak? Nah, sebenarnya kuncinya adalah ada nggak dari proses analisis pemeriksaan itu indikasi adanya tindak pidana asal ataupun tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana asal ini semua tindak pidana yang hukumannya di atas 4 tahun, ada korupsi segala macam. Iya. Dan tindak pidana pencucian. Kalau ada indikasi ini, ya inilah yang kami susun hasil analisisnya, hasil pemeriksaannya kami sampaikan kepada penyidik terkait. Gitu, Mas. Kalau sudah disampaikan ke penyidik terkait, kemudian apa yang harus dilakukan oleh penyidik terkait? Ya tentu penyidik harus mempelajari hal tersebut sebagai informasi yang sangat kuat sebenarnya. Informasi yang sangat kuat atau awal ada dugaan tindak pidana? Adanya suatu tindak pidana di situ. Gitu. Karena kan kadang-kadang misalnya ini sering ada beberapa yang misalnya kita tahu nih, kita lapor aja, misalnya lapor, belum tentu kan dia tidak lanjutin gitu, Pak. Ya. Maksudnya kalau untuk data, dokumen, dan analisis dari PPATK, apakah ada kewajiban setiap yang direkomendasikan oleh PPATK dari LHA tadi, wajib untuk dilakukan pemeriksaan atau penyidikan lebih lanjut? Tentu mekanisme penyidikan ini di masing-masing penyidik gitu ya, beda-beda. Kalau di pajak misalnya, yang utama adalah pemenuhan kewajiban pajaknya. Siap. Jadi di sana HA atau HP kita digunakan untuk peningkatan penerimaan negara. Income untuk pajaknya. Nah, di instansi yang lain misalnya KPK, Polri, Kejaksaan, tentu di sini ditelaah dulu, dan apakah perlu informasi lagi ke PPATK, perlu data yang lebih dalam, mereka akan menghubungi PPATK. Oh ini kurang dalam di sini, tolong tambah informasi. Meminta data tambahan. Permintaan data tambahan. Siap. Nah ini akan kami support tentu saja, dan kami juga sering diskusi juga dengan para penyidik bagaimana pemenuhan atau pemenuhan unsur untuk meningkatkan status dari lidik ke sidik, dari sidik ke penuntutan dan sebagainya. Tapi yang jelas bahwa PPATK juga mempunyai kewenangan untuk meminta informasi tindak lanjut. Nah, jadi setiap detail nomor sekian, ini tindak lanjutnya seperti apa gitu. Kalau memang dari hasil analisis atau pemeriksaan tidak cukup bukti, juga dihentikan juga ada gitu kan. Artinya ketika dianggap tidak cukup bukti, maka pihak penyidik wajib memberitahu ke PPATK bahwa ini loh analisismu tidak cukup bukti, sehingga tinggal di SP3 misalnya. SP3 ya betul. Ataupun dihenti lidik misalnya. Lidik, ya. Nah, itu disampaikan juga ke kami. Kalau misalnya Pak terkait dengan tadi tindak pidana judi online, Pak ya. Dalam ketika Bapak menyerahkan itu kepada penyidik, ternyata ini ada unsur-unsur lain, misalnya TPPU, kemudian itu harus apa saja yang termuat di sana, Pak? Ya, kembali kepada kalau proses penyidikan itu kan adalah pemenuhan unsur dan alat bukti gitu. Ya. Jadi analisis pemeriksaan ini kan
gambaran transaksi semua, isinya detail transaksi. Gitu. Betul. Penyidiklah yang nanti mengumpulkan alat buktinya. Ini HAHP kan tidak bisa digunakan sebagai alat bukti. Ya. Misalnya ada transfer dari A ke si B, tentu di sini ada dia transfer melalui apa? Ya. Kalau ada slip setoran atau slip transfer, nah ini kan bisa disita. Ya. Banknya juga bisa dimintain keterangan Betul. tentang harta kekayaan dari pihak terlapor, tersangka dan sebagainya. Nah, itulah yang dilakukan penyidik untuk mengkonfirmasi transaksi-transaksi yang disampaikan di hasil PPATK. Mereka bisa mencari bukti yang lain, surat, petunjuk dan sebagainya, dan mereka juga bisa memanggil bank, bisa memanggil saksi dan sebagainya untuk memenuhi unsur-unsur sebagai tindak pidana, unsur-unsur pemenuhan tindak pidana ataupun tindak pidana pencucian uangnya. Jadi kalau di Undang-Undang 8 2010 apabila ditemukan tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang ini dapat digabung gitu kan. Digabung, betul. Ya. Tapi rata-rata ya penyidik TPA-nya dulu nih. Baik. Dia nggak confident gabung misalnya. Ya. TPA-nya dulu, habis itu selanjutnya TPPU juga ada. Gitu. Jadi kebijakan-kebijakan itu tentu saja tergantung dari kompleksitas kasus, tergantung dari kemudahan pengumpulan alat bukti, tergantung juga dari sumber daya kemampuan penyidiknya. Jadi banyak aspek gitu. Dan itu adalah kebijakan penyidik, artinya strategi penyidik itu kan masing-masing. Antara tindak pidana satu dengan tindak pidana lain bisa berbeda. Gitu. Berbeda-beda. Tadi kan data buktinya adalah bukti transfer. Kadang kalau antar dari handphone ke handphone, antar bank banking dan sebagainya, ini kan sebenarnya kategorinya kategori bukti elektronik. Bukti elektronik. Itu cara PPATK menyajikan data bukti kepada penyidik itu seperti apa? Bukti elektronik, transfer segala macam itu akan tercermin di mutasi rekening. Saya misalnya menggunakan internet banking memindahkan dana saya dari saya ke Mas Danang gitu ya. Itu dimutasi rekening saya dan mutasi rekening Mas Danang akan tercermin. Betul. Ini kan debit kredit. Debit kredit, betul. Ya, jadi saya debit di Mas Danang kredit gitu kan. Inilah yang terkonfirmasi, artinya memang benar pada tanggal itu jam sekian saya telah mengirimkan uang 1 miliar ke Mas Danang. Melalui apa? Melalui internet banking. Nah, itu dari segi mutasi rekeningnya bisa terbaca. Dari keterangan di banknya juga bisa, oh iya betul. Saya menyampaikan bahwa di bank saya rekening Danang A pada tanggal sekian mengirim ke Danang B. Itu cuma sekian keterangannya kan. Keterangannya betul. Ini juga bisa disita mutasi rekeningnya tadi sebagai bukti alat bukti. Gitu. Nah itu banyak cara lah. Banyak cara. Banyak cara. Dalam ini Pak, perspektif global ya. Tadi kan kembali laporan hasil analisis dan laporan pemeriksaan LP itu dipersamakan dengan intelligence report atau produk intelijen. Ya. Ini apa yang dimaksud dengan hal itu Pak? Ya, kembali bahwa informasi intelijen ini adalah perlu dalam proses penyidikan informasi-informasi yang dalam HA dan HP ini perlu konfirmasi kepada pihak lain, perlu penyitaan ataupun alat bukti untuk mendukungnya. Jadi tidak bisa misalnya HP langsung dibawa ke pengadilan sebagai alat bukti. Jadi harus dipenuhi dulu unsur-unsurnya, pemenuhan alat buktinya dari rangkaian transaksi ini seperti saya sampaikan tadi. Ya. Jadi setiap transaksi di sistem keuangan yang perlu kita pahami bahwa itu pasti tercatat. Pasti tercatat. Dan pasti meninggalkan jejak. Pasti mengalami. Nah, jejak-jejak inilah yang direkonstruksi di berkas ataupun disampaikan di berkas untuk pemenuhan unsur-unsur tindak pidananya. Tindak pidananya. Alat buktinya masing-masing nanti, ya kan? Saksinya siapa yang dipanggil saksi, banknya, ahlinya nanti bisa siapa, PPATK juga bisa jadi ahli gitu kan. Terus alat bukti suratnya apa, rekening banknya atau slipnya atau apapun gitu kan. Dan misalnya petunjuk itu dari rekonstruksinya ini memang bisa menggambarkan kasusnya. Untuk transfer itu tadi Pak, rekening ini apakah harus
dalam negeri atau bisa kemana saja, ke internasional, ke Bisa kemana aja? bank mana saja bisa Bisa. Jadi di tracking gitu ya. Bisa iya, bisa lah. Bahkan kita scan QRIS juga sekarang udah mulai bisa digunakan di negara lain gitu kan ya. Iya. Nah, demikian juga kartu kredit juga bisa digunakan di negara lain gitu. Jadi memang globalisasi ini termasuk di globalisasi sektor keuangan itu memberikan impact bahwa transaksi lebih cepat, lebih mudah dan borderless. Tapi dari segi tracing, dari segi nanti pembuktian, dari segi nanti perampasan aset, dari segi nanti pengembalian aset ke negara itu semakin rumit, semakin sulit. Iya. Nah, inilah tantangan-tantangan terkait dengan era globalisasi gitu kan. Dulu tidak ada namanya kripto, sekarang di dalam 1 detik menit bisa memindahkan aset melalui kripto, dipindahkan ke negara lain. Nah ini merampasnya bagaimana, menyitanya bagaimana, ini kan tantangan-tantangan tersendiri gitu kan. Itu terkait dengan globalisasi di industri jasa keuangan. Langkah-langkah yang sudah dilakukan teman-teman PPATK terkait dengan hal itu? Untuk aliran dana ataupun aliran aset kripto ke luar negeri, ini kita yang pertama mempunyai kerjasama dengan FIU negara lain. Jadi misalnya pindah ke rekening di Singapura, di Malaysia, di manapun, itu kan kita nggak bisa lihat. Ya. Setelah masuk si A di Singapura itu kemana itu kita juga nggak tahu. Untuk apa kita juga nggak tahu. Yang tahu adalah otoritas FIU atau PPATK-nya Singapura. Nah, kami bisa minta data ke sana. Tapi dengan catatan sudah ada MOU. Jadi di kesepakatan internasional sebenarnya wajib ya antar FIU itu sharing data, memberikan data. Yang jadi permasalahan di sini adalah kewenangan. Antar FIU ini beda-beda gitu kan. Siap. Kalau PPATK ini misalnya contoh beda kewenangan, misalnya contoh negara mana dengan negara mana misalnya. Misalnya kita nih. Ya Indonesia dengan mana kata? Singapura misalnya. Tadi ya Kamboja, siap. Nah, Indonesia ini kita PPATK bisa minta mutasi rekening ke bank-bank apabila memang ada sedang dianalisis gitu. Kalau di Kamboja nggak bisa gitu. Database-nya ada nggak? Jadi database saja gitu kan. Kalau dari banknya ini nggak ngelaporin ya nggak bisa gitu kan. Australia misalnya, hanya spesial case saja yang dia bisa bantu untuk mintakan ke bank. Tidak semua. Yang ada yang dipenuhi dari database saja. Beda kewenangan antar FIU ini yang menyebabkan kesulitan juga. Gitu kan. Terkait dengan tadi Abang juga sempat bahas tentang aset recovery ya Bang ya tadi. Itu tindakan apa yang harus dilakukan PPATK dalam rangka aset recovery apabila suatu perusahaan telah ditemukan terdapat indikasi TPPU terhadap judi online tadi? Jadi kami tentu saja dalam rangka penelusuran dulu. Jadi sebelum aset recovery ini kan prosesnya identifikasi aset dulu, penelusuran dulu bahwa dana hasil tindak pidana ini dilarikan kemana, untuk apa? Untuk apa? Misalnya dilarikan ke Malaysia, dilarikan ke Singapura, lalu untuk apa di sana gitu kan? Sehingga apabila di sini nanti bisa dibuktikan dan nanti dalam rangka MLE, itu kan harus tahu di rekening bank mana, ataupun dibelikan aset apa. Nah, inilah yang kami kerjasamakan dengan FIU negara lain. Misalnya dari Indonesia ini, dari si A pada tanggal sekian masuk 100.000 USD misalnya ke Singapura bank B atas nama siapa. Nah, kami minta, nah ini rekeningnya setelah masuk uangnya digunakan untuk apa? Nah, ini kami minta gitu kan. Nanti mereka akan memberikan informasi. Itulah untuk nanti apabila konstruksi kasus di Indonesia sudah dalam proses dan putusan, nah ini bisa melalui jalur MLE untuk mengambil aset tersebut. Gitu kan. Untuk mengambil aset, misalnya terkait dengan aset recovery ini, itu kan ada kegiatan berupa penundaan transaksi, penghentian sementara transaksi dan pemblokiran. Itu dalam kerangka apa itu? Kalau itu kerangkanya masih domestik ya. Iya. Artinya bukan aset yang udah lari ke luar negeri gitu kan.
Kalau udah lari ke luar negeri kan kita tidak ada kewenangan penghentian, penundaan di sana tidak ada. Nah ini dalam rangka asetnya tuh ataupun dananya itu masih di dalam negeri. Dalam negeri. Nah kalau masih dalam negeri penundaan transaksi itu kewenangannya ada di penyedia jasa keuangan. Jadi berdasarkan pasal 226 itu dia bisa menunda transaksi selama 5 hari kerja. Habis itu dia yang memutuskan nih. Ya. Dia kan ada alasan dia kenapa harus menunda. Misalnya ada indikasi dananya dari tindak pidana atau identitasnya palsu dan sebagainya, dia bisa menunda. Cuma 5 hari. Habis itu dia memutuskan transaksinya akan diteruskan atau tetap ditunda. Jadi kewenangannya di penyedia jasa keuangan. Nah penundaan ini kewenangan juga ada di penyidik, penuntut umum dan hakim. Iya. Jadi dalam proses penyidikan ditemukan transaksi ataupun rekening baru, di proses penuntutan ditemukan aliran dana yang baru diketahui, di proses persidangan misalnya juga baru diketahui. Penyidik, penuntut umum dan hakim itu bisa minta penyedia jasa menunda juga bisa. Menunda juga bisa. Nah, menunda ini kan lebih cepat gitu kan, sebelum nanti blokir dan sebagainya. Jadi bisa ditunda ataupun selama 5 hari kerja juga. Jadi batasannya adalah 5 hari kerja. Lalu kepada penghentian. Penghentian ini adalah salah satu yang kewenangannya ada di PPATK, tidak ada di yang lain. Menghentikan transaksi atas sebagian atau seluruh. Ataupun dana masuk ataupun dana keluar, kita bisa melihat itu. Nah, jangka waktunya berapa lama? Ada 5 hari kerja. Kalau masih diperlukan tambahan adalah 15 hari kerja lagi. Nah, ini sudah 20 hari kerja. Nah, dalam undang-undang yang diatur adalah seperti hal tersebut. Ini adalah mekanisme penghentian transaksi. Nah, biasanya adalah penundaan apabila penundaan ini kan juga penyedia keuangan menyampaikan laporan atau kopi berita acaranya ke PPATK. Ya. Kalau kami lihat ini signifikan dan secara administratif ini sudah terpenuhi, kami akan tindak lanjuti dengan penghentian transaksi selama 5+15. Nah, ini bisa berkembang lagi gitu kan ya. Ya. Bisa berkembang lagi dan kalau kita berdasar undang-undang itu nanti endingnya tetap adalah proses ini adalah kepada penyidik. Endingnya tetap di kewenangan di penyidik. Kewenangan penyidik nanti untuk blokir, sita. Kalau dari PPATK sendiri tidak punya kewenangan untuk melakukan penyitaan? Nggak ada. Tidak ada ya. Artinya tindakan itu bukan tindakan penyidik selanjutnya. Blokir, sita adalah di penyidik. Gitu. Pengalaman dari abang selaku di PPATK, apakah seluruh data atau laporan yang tadi sudah disampaikan ke penyidik, kemudian ada tidak hambatan yang dialami ketika misalnya sudah tadi abang bilang sekian proses, ada penundaan, penghentian dan sebagainya, sampai pada blokir, ternyata sitanya tidak dikabulkan atau tidak berjalan, ada tidak kendalanya? Kendalanya sebenarnya adalah masalah waktu, ini kan cepat sekali ya. Iya. Jadi penghentian transaksi 5+15. Kalau tidak ada keberatan, itu menyampaikan kepada penyidik tentang adanya penghentian ini. Gitu. Nah, penyidik juga ada batasan waktu 30 hari kerja saja terkait dengan proses selanjutnya. Ya. Proses selanjutnya ini dalam arti dia menemukan terlapornya siapa, di mana. Nah, dalam mekanisme Undang-Undang 8 2010 ada yang nanti di sini adalah mekanisme penyelidikan apabila ditemukan memang ada orangnya. Ini mekanisme biasa yaitu penyidikan gitu. Ya. Lalu nanti apakah P21 atau P19 dan sebagainya. Ada juga mekanisme apabila tidak ditemukan. Itu Perma 113 inilah yang mekanisme apabila terlapor ataupun yang dianalisis ini tidak ditemukan. Tidak ditemukan sehingga untuk merampas hartanya bisa melalui mekanisme Perma tersebut. Ini juga sudah banyak diterapkan ya di kasus-kasus narkotika, di kasus-kasus kepabeanan itu sudah beberapa yang menggunakan Perma dan dikabulkan oleh hakim. Dan akhirnya hartanya disita oleh negara gitu. Jadi
lahirnya Perma 1 tahun 2013 ini, yaitu tentang tata cara penyelesaian permohonan penanganan harta kekayaan dalam tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lain, menjawab ya kekosongan atau apa tadi Abang sampaikan bahwa ini tidak dijangkau oleh sebelumnya. Dengan Perma akhirnya menjawab hal tersebut. Kemudian menurut Abang ini, apakah sudah menjadi solusi yang tepat terhadap aset recovery dalam TPPU judi online ini? Atau ada masukan? Pertama, seperti yang sampaikan bahwa rekening deposit semua itu hasil jual beli. Jual beli rekening dan jumlahnya puluhan ribu. Baik. Nah, apabila kita menggunakan mekanisme Perma, pertanyaannya adalah apakah pemilik rekening ini ditemukan atau tidak? Ternyata ditemukan gitu kan? Ya. Ya, Perma kan tujuannya apabila tidak ditemukan si pemilik rekening. Jadi misalnya dia menggunakan identitas palsu, buka rekening sehingga habis penipuan dia ketahuan, dia ngilang gitu. Ngilang, iya. Nggak ketemu. Begitu kita masuk ke perjudian online, depositnya puluhan ribu, banyak sekali, dan apabila dipanggil ke alamat itu ada gitu kan. Orangnya datang. Ada, betul. Ada. Iya. Cuma, Pak, saya tidak tahu transaksi itu bukan saya. Saya buka rekening BCA. Tapi transaksi di dalamnya saya tidak tahu. Tidak tahu karena setelah buka saya jual tuh, ya. Saya berikan ke orang lain. Ya apa yang saya kasih keterangan? Uang dari mana saya tidak tahu, uang kemana saya juga tidak tahu gitu kan. Iya. Tapi kalau berdasarkan Perma, ada orang itu yang pertama. Yang kedua adalah jumlahnya puluhan ribu. Effortnya juga luar biasa kan. Betul. Memanggil orang, lalu memeriksa. Belum tentu mereka datang dipanggil kan. Iya. Betul. Kan harus ada berita acara pencarian kalau memang nggak ada. Saya kira memang dalam hal seperti ini yang memang kita sudah pastikan ini rekening deposit, ada terobosan gitu ya. Kira-kira bagaimana misalnya, ini kan effortnya juga luar biasa, sementara saldonya ini karena rata-rata umur rekeningnya juga cepat, itu nggak banyak gitu kan. Puluhan juta, ada yang ratusan juta. Cuma kalau di total juga ratusan miliar gitu kan. Betul. Sehingga bagaimana mekanismenya supaya ini bisa disita negara secara lebih cepat dan ini gitu kan. Sebenarnya kalaupun memang kita anggap bahwa walaupun dia pemilik rekeningnya ada, kita anggap karena dia sudah menjual, kita anggap bahwa dia tidak memindah tangan bahwa memang dianggap dia tidak ada gitu kan. Memang dia tidak menguasai gitu kan. Betul. Sehingga kita anggap bahwa memang tidak ada si pemilik rekeningnya, ini bisa langsung disita. Lalu bagaimana mensiasati yang jumlahnya ribuan ini? Apakah cukup panggilan bila tidak datang kita anggap memang tidak ada? Nah, itu juga saya kira perlu penyederhanaan. Karena sudah dipastikan dari polanya kami tahu itu rekening deposit. Dan dihentikan tidak ada yang keberatan gitu. Iya. Nah, karena memang ya sudah memang orangnya orang lain gitu. Kalau kan dia pun mengaku itu dan tahu transaksi, dia yang malah tersangka kan gitu. Iya. Akan berbalik kepada dia sendiri. Iya, makanya pasti nggak ada keberatan. Sebenarnya nggak ada gitu. Itulah bagaimana mekanisme Perma menyiasati fakta-fakta seperti itu gitu. Entah ada review atau perbaikan, nah ini tentu perlu pembahasan bersama. Mungkin terkait dengan pengalaman pengetahuan panjenengan selaku deputi di PPATK, kemudian mungkin ada cerita-cerita dari rekan-rekan penyidik misalnya. Ada tidak kira-kira ketika melakukan proses penyitaan atau perampasan aset yang TPPU tadi Pak ya, dari judi online, terdapat kendala-kendala dalam hal misalnya pengajuan izin sita atau persetujuan sita di pengadilan? Ada tidak terkait itu? Sebenarnya mekanisme izin sita, pemblokiran di perbankan, di sistem keuangan, lalu izin sita, itu kan mekanisme administratif ataupun aspek formalnya kan sudah ada semua. Siap. Jadi selama hal-hal tersebut terpenuhi, saya pikir sih harusnya tidak ada kendala. Gitu. Yang jadi permasalahan memang cuma keterbatasan waktu. Apabila pure itu terkait dengan TPPU, batasan maksimal blokirnya itu cuma 30 hari. Sehingga bagaimana
dengan cepat penyidik dapat menyelesaikan kasus itu ada tantangan gitu. Betul. Sehingga permasalahan utamanya adalah keterbatasan waktu tersebut. Saya kira itu sih. Siap. Kalau administrasi aspek formal, saya kira kalau dipenuhi semua juga nggak ada hambatan saja. Nah, kalau terkait dengan perma, memang rekening ini kan tersebar dari puluhan ribu rekening kan tersebar di mana-mana gitu. Nah, bagaimana mensiasati misalnya cukup di kantor pusatnya aja lah, nggak usah BCA sana atau Mandiri sana, cukup di kantor pusatnya bisa semua, nah, seperti itu. Baik. Terus kemudian ini Bang, kan ada persepsi yang di masyarakat itu muncul bahwa ini rekening saya, harta saya yang mungkin bercampur dengan istilah yang sah dan legal. Artinya bahwa itu ada kekayaan saya, diri saya sendiri di situ, selain ada tipologi TPPU atau penampungan dari hasil TPPU atau sering kita istilah dengan commingling, ya bukan cara yang digunakan untuk mencampurkan hasil kejahatan dengan hasil usaha bisnis yang sah dengan tujuan mengaburkan dana. Kejahatan seolah-olah dana tersebut adalah sah. Bagaimana bisa muncul persepsi itu di masyarakat? Salah satu tipologi atau modus cara mencuci uang memang mencampurkan harta hasil tindak pidana dengan harta yang sah. Iya. Misalnya dia bisnis pom bensin, Iya. lalu pelan-pelan uangnya dimasukkan ke situ, lalu dia punya bisnis restoran, uangnya juga pelan-pelan dimasukkan ke situ. Seperti juga di kasus perjudian online kemarin baru saja diungkap yang terkait dengan hotel misalnya. Iya. Nah, itulah commingling. Artinya dia mencampurkan harta yang sah dengan tidak sah. Nah, ibarat pembuluh darah, begitu uang masuk, uang ilegal masuk ke sistem, itu sudah campur. Ya. Tidak bisa dipisahkan lagi ini mana ilegal, mana legal. Sehingga memang disita dulu gitu. Wah, ini sewenang-wenang dolim gitu kan. Iya, betul. Tapi kembali di pasal 77 dan 8 2010, terdakwa nanti juga mempunyai kesempatan membuktikan bahwa mana yang sah, mana yang tidak sah. Jadi dia bisa melakukan pembuktian terbalik juga. Siap. Oh, ini sebenarnya dari harta yang sah loh. Ini bukti-buktinya ada. Gitu. Ya. Semuanya ada, tercatat. Nah, ini ada pembuktian terbalik, itu cuma di persidangan aja. Itu Nah, kesempatan itu bebannya di pihak yang atau tersangka, ya kan harus membuktikan terbaliknya bahwa ini tidak hanya semua begini. Gitu. Karena memang filosofi pemindahan ini kan kriminalisasi. Iya. Pencucian uang ini kan kriminalisasi. Artinya kalau ya sebenarnya hak seseorang untuk uang korupsi misalnya mau ditempatkan dimanapun, itulah hak seseorang gitu kan. Iya. Dan inilah yang dipidanakan. Niatan untuk mengaburkan, menyembunyikan supaya tidak ketahuan, inilah yang dipidanakan. Nah, apabila ini ternyata sudah masuk ke sistem keuangan melalui commingling tadi, bercampur, tidak bisa dipisahkan lagi gitu kan. Iya. Secara misalnya tadi katalah tanahnya dari harta yang sah, tiba-tiba membangun di situ usaha dari tindak pidana, apa yang disita bangunannya aja. Iya, semua misalnya begitu ya. Itu kan masalah betul, juga. betul. Nah, nanti tinggal di persidangan hakimlah yang memutuskan. Hakim yang memutuskan bagaimana gitu kan. Tapi intinya bahwa memang konsekuensi pencucian uang memang biar memiskinkan gitu kan ya. Biar tidak digunakan untuk melakukan tindak pidana lagi, masih sudah di penjara masih bisa menghidupi jaringan narkotikanya. Ini kan salah satu pemindahan pencucian uang sehingga jaringan tersebut mati. Tujuannya sebenarnya seperti itu. Kalau dari tadi abang nyebutkan ada commingling sebagainya, tipologi apa saja bang yang bisa abang ketahui bahwa pelaku tindak pidana judi online itu menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana selain commingling tadi bang? Ya, artinya paspay. Jadi metode paspay itu begitu dana masuk keluar. Jadi mereka memisahkan rekening deposit dan rekening untuk withdrawal. Jadi begitu deposit berapa sehari lah langsung tarik, langsung pindahin, kosongin. Jadi kalau diblokir pun udah nggak ada gitu. Sudah nggak ada yang udah nol lagi. Nah, itu paspay, artinya masuk keluar dan transaksinya banyak sekali frekuensinya. Itu salah satu modus. Ya. Lalu juga di sini modus penggunaan cash.
Penggunaan cash ini misalnya tarik dari satu rekening setelah ngumpul, jadi kan banyak rekening deposit. Iya. Pindah ke rekening pengumpul misalnya. Iya. Ada yang dipindahkan ke rekening yang mau withdrawal. Iya. Ada yang diambil cash. Oke. Nah, cash ini untuk memutus supaya tidak ketahuan. Tidak terdeteksi lagi Nah, ini karena sudah selesai gitu. Ya, ada yang modus namanya penggunaan beneficial owner, misalnya perusahaan cangkang. Jangan. Jadi dipindahkan ke perusahaan cangkang, di situ pengurusnya yang nggak jelas, orangnya nggak jelas, dan di situ bisnisnya juga nggak jelas gitu, tapi dimasukkan ke situ. Ada juga penggunaan modus kufa, penggunaan valuta asing. Ini kan juga untuk memutus transaksi. Valuta asing kan benar-benar harus dibawa apa? Peraturan Bank Indonesia, uang kertas asing itu kalau mau ditukar ataupun itu harus bentuk fisik. Iya. Nggak bisa ditransfer, jadi harus bentuk fisik. Itu salah satu cara untuk memutus. Jadi kan udah buat tunai gitu kan. Ada juga penggunaan aset kripto. Iya. Ya, jadi macam-macam lah. Macam-macam yang modus atau cara yang mereka gunakan untuk melakukan pencucian uang gitu kan. Terhadap hasil perampasan aset dari tindak pidana judi online yang ternyata masyarakat merupakan korban dari pidana tersebut. Tadi kan abang bilang ini mah kecil-kecil, setoran sekian. Nah, apakah aset tersebut dapat dikembalikan lagi kepada masyarakat? Karena ini masyarakat yang rugi kan, ini masyarakat ditipu dan sebagainya. Padahal ya itu jelas bukan hasil tindak pidana juga, atau harus dirampas untuk negara. Gimana tuh Bang sikap? Kompensasi dirampas untuk negara ya, artinya sulit sekali mengidentifikasi orang ini udah main berapa menang, berapa kalah, kan nggak sulit juga, dan pemainnya juga banyak sekali, sehingga ya yang paling memudah hakim memutus dan administrasinya juga lebih mudah adalah untuk negara gitu kan. Toh mereka juga kalau butuh bansos nanti juga negara yang apabila mereka dalam kondisi apa istilahnya kelaparan segala macam, tanggung jawab siapa? Pakai miskin telantar tanggung jawab negara. Iya. Iya kan, jadinya ya memang untuk negara gitu kan ya. Itu sih, jadi lebih mudah karena nggak mungkin mengidentifikasi si A ini udah deposit berapa sih, dia udah menang berapa sih, jadi dia harus dikembalikan berapa sih secara proporsional, kan sulit Pak. 9 juta. 9 juta. Ya itulah. Jadi bisa dibilang judi online ini semakin membuat terpuruk warga negara atau masyarakat sebenarnya pada yeah. Karena kan judi online ini tidak hanya masyarakat menengah ke atas, tapi menengah ke bawah pun juga jadi sasaran judi online ya. Paling banyak di situ. Makanya di sini kenapa pemerintah berupaya maksimum untuk upaya agresif pemerintah lah untuk menanggulangi judi online. Benar demikian Bang? Ya sebenarnya pertama memang ini tidak pidana lah. Siap. Apapun itu ini tidak pidana. Baik pemain, apalagi memfasilitasi. Yang kedua, udah sangat masif. Dari nilai transaksinya, depositnya aja setahun 51 triliun gitu ya. Itu yang uang yang tidak kecil gitu kan. Dan yang ketiga, dari korbannya juga masyarakat, kita udah sering membaca lah masyarakat melakukan tindak pidana karena latar belakangnya dia udah terjerat judi online. Udah sering ada, bahkan ada yang sampai akhirnya mengakhiri hidupnya itu kan juga udah sering kita dengar, sehingga impact sosial kemasyarakatan tinggi, impact ke ekonominya tinggi, impact ke stabilitas negara juga akan terimpact lama-lama gitu kan, kalau tidak ada langkah-langkah yang sangat kuat dalam rangka penanggulangan judi online ini. Kalau harapan abang sendiri lah sebagai PPATK terhadap ini kan sudah pemerintah sudah mati-matian lah agresif untuk memerangi judi online. Harapan abang sendiri yang bisa disampaikan Bang? Kembali ke masyarakat. Gini, ini yang pertama sebenarnya kalau misalnya nggak salah, apakah ada aplikasi yang atau sistem yang bisa set down website yang puluhan ribu ini langsung nggak bisa diakses misalnya ada, tentu supply-nya nggak ada, ya kan? Iya, betul. Supply-nya udah mati gitu. Otomatis demand otomatis demand-nya udah bingung. Misalnya bisanya cuma pakai VPN,
Yang bisa VPN kan cuma orang-orang tertentu dan Terbatas, orang-orang yang mempunyai kemampuan ekonomi lebih tinggi, ya kan? Ya pasti akan jauh mengecil lah. Nah, kalau memang ternyata nggak bisa, gitu kan ya. Sehingga mau nggak mau ya demand-nya, ya kan? Iya. Karena di sini udah nggak bisa gitu kan. Nggak bisa kita cegah kan, karena kan timbul cabang-cabang baru lagi. Terus gitu kan. Situsnya akan tangan bertambah. Sehingga mau nggak mau juga harus demand-nya harus stop. Betul. Yang bisa dan gini, katalah bandar habisin. Iya. Ternyata setelah saya lihat efek glorifikasi kata seperti glorifikasi ini setelah melihat orang dengan mudah mendapatkan uang dari sini, ini memancing orang lain untuk mengikuti. Nah, mengajak yang lain, menarik minat untuk masuk ke sini gitu. Situ betul. Ke tindak pidana ini karena memang lebih mudah gitu. Ini kan ibaratnya tinggal ongkang-ongkang kaki, uang datang sendiri gitu kan. Betul. Nah, sehingga sikat bandar satu sikat. Jadi belum masalah pencucian uang yang rumit gitu ya. Iya, dari segi jaringannya dulu. Iya. Ini memancing orang lain yang akhirnya kita lihat, loh ini ternyata kok beda dengan jaringan yang ini, loh ini kok orangnya beda lagi gitu kan. Ternyata ada jaringan-jaringan kecil yang memang sekarang udah mulai glorifikasi tadi, efek glorifikasi. Nah, sehingga mau nggak mau lebih demand-nya inilah yang harus di stop gitu ya. Jangan sampai orang masuk ke situ. Nah, bagaimana menyetop demand ini? Ya. Nah, inilah tantangannya gitu. Bagaimana warga ataupun pemahaman masyarakat ini bahwa judi online itu cenderung scam lah. Bahkan kayak scam. Janganlah sampai terjebak di situ. Gitu kan. Sehingga diharapkan masyarakat sendiri yang jangan bermain gitu kan. Diharapkan masyarakat sendiri yang sadar. Sudah banyak pemberitaan, masih saja itu saya juga heran gitu kan. Ya, masih coba-coba atau apa karena ya mungkin mereka juga memainkan aspek psikologis ya. Orang yang dalam kondisi kesulitan ekonomi misalnya, justru disitulah dia memainkan psikologisnya dengan harapan yang cepat mendapatkan uang dengan mudah. Betul, ada. Sehingga malah terjebak. Menyelesaikan masalah dengan cepat, ternyata malah terjebak. Terjebak. Itu yang efek psikologis yang dimainkan juga. Gitu. Mungkin ada nasihat Bang untuk sobat Podium dan seluruh di Nusantara ini terkait dengan bahayanya judi online ini Bang. Tidak ada satupun yang menguntungkan dari perjudian online. Rugi pribadi, rugi di anak istri, rugi di harta benda, dan rugi negara. Jadi perlu kesadaran kita di seluruh lapisan masyarakat, jangan bermain judi online. Kita sudah mengidentifikasi, ada seluruh profesi kami identifikasi ikut bermain judi online. Itu tindak pidana, jadi hentikan demi keluarga, demi anak istri, dan demi bangsa. Saya kira demikian. Terima kasih Bang. Terus kemudian terakhir nih Bang, kan tadi Abang bercerita dari awal sampai saat ini terakhir itu kan bahwa ini demand-nya cukup besar, keuntungan cukup besar, kemudian ada wacana di masyarakat dilegalkan aja lah judi online. Kan karena Indonesia juga pernah melegalkan judi misalnya zaman SDSB, Porkas itu kan dilegalkan. Itu gimana tanggapan Bang terakhir itu terakhir aja Bang. Saya Bang. Mungkin nggak akan dilegalkan itu? Kalau kita lihat dari segi ketentuan undang-undangnya dulu lah. Kalau kita cermati di KUHP yang baru nih, itu ada klausul tidak berizin, itu yang dilarang, yang pidana. Berarti kemungkinan kalau diizinkan boleh dong, bukan pidana dong. Iya, kayak di Kamboja misalnya kan dilegalkan itu. Cuma kembali kepada secara politis pasti akan polemik. Polemiknya akan luar biasa gitu kan, dan pro kon juga pasti luar biasa. Tapi kembali pada falsafah Pancasila kita bahwa kita adalah ketuhanan yang Maha Esa. Dan saya kira di semua agama itu tidak ada satupun yang menghalalkan perjudian. Nah, kuncinya di situ. Saya kira demikian. Terima kasih. Terima kasih Bang. Closing statement-nya Bang, mungkin barangkali bisa disampaikan closing statement-nya terkait dengan
pembahasan kita terkait dengan judi online dan bahayanya serta dampaknya. Kita sudah mencermati bahwa perjudian online sangat masif, seluruh lapisan masyarakat bermain, dan hanya pengendalian diri kita masing-masing lah yang dapat mencegah untuk terjerat dengan perjudian online. Negara akan semaksimal mungkin melindungi rakyatnya, semaksimal mungkin mengungkap seluruh jaringannya, tapi kembali bahwa masyarakatlah yang harus memprotek diri sendiri, jangan sampai terjerat perjudian online, karena itu hanya scam. Lindungi diri, lindungi keluarga, lindungi harta Anda. Baik. Terima kasih Bang Danang Tri Hartono, Deputi Bidang Analisis dan Perusahaan PPRTK Republik Indonesia. Sekian podcast kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.